Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kirani, masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Saat ini atau episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari Universitas Pamulang, tepatnya dari D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita lihat kiprah dari alumni kita ini, selain memang ahli dalam bidang akuntan, dia juga berkiprah akuntan sebuah rumah sakit sangat terkemuka dan terkenal di Jakarta. Mari kita sambut bersama, inilah salah satu alumni kita dari D3 Akuntansi, Syahid Ibnu Adi Nugraha. Syahid Jundi Adi Nugraha. Oh salah ya, jadi Syahid Jundi Adi Nugraha. Panjang namanya ya. Apa kabar nih Mas Syahid? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya. Ya. Bagaimana perjalanan melihat perkembangan di jalan dan universitas kita ini? Ya, tadi saya sepanjang jalan udah lama juga nggak ke Pamulang ya. Alhamdulillah sih, kayaknya di Unpam sekarang makin bagus ya. Apanya makin bagus nih? Gedungnya, terus apalagi sekarang udah ada Tugu. Oh, ada Tugu ya? Iya, makin kelihatan. Wah. Jadi Tugu itu membuat cantiknya tambah kasar. Betul, gitu ya? jadi ikonik banget Itu Unpam. Tugu Unpam apa Tugu Pamulang? Tugu Pamulang. Tugu Unpam ya? Iya. Mas Syahid ini katanya kuliah di Unpam tahun berapa waktu itu? Saya masuk Unpam itu di tahun 2015. 2015 ya. Mengambil untuk vokasi D3 Akuntansi ya. Berarti keluarnya? Saya keluarnya di tahun 2018, pas 3 tahun sih saya. 3 tahun. Nah, Syahid ini kan anak muda. Iya. Pasti banyaklah tempat kuliah. Kenapa ya dari Jakarta melihat situasi, kenapa milihnya di pinggiran atau memilih Unpam? Kalau kenapa milih Unpam ya, sebelumnya tuh sebenarnya saya nggak kepikiran di Unpam dulu. Nah, nggak gitu. kepikiran ini. Iya. Jadi jatuh walaupun saya sebenarnya orang Tangsel ya, tahulah lokasi Unpam. Cuma waktu itu saya sempat keliling dulu ke kampus-kampus lain ya. Tapi setelah saya masuk, ketemu sama staf-stafnya kan ke pendaftaran, ternyata kurang meyakinkan gitu Pak. Nah akhirnya ya udahlah saya coba nih ke Unpam nih, karena dari gedung aja udah besar. Saya masuk, terus justru dari sambutannya pas pendaftaran tuh lebih bagus lah, lebih rapi. Jadi kan kita sebagai anak fresh graduate, anak SMA, merasa yakin gitu ya, oh ini dari tata pendaftarannya aja udah rapi gini, berarti kalau kita bakal kuliah di sini nantinya bagus lah gitu. Jadi artinya bukan hanya gedungnya yang mewah, betul. Ya, bertingkat, tapi pelayanan ya. Pelayanan dari staf ya. Betul. Jadi sahabat Kirani ini salah satu poin penting ya, pelayanan menjadi sebuah kuantitas untuk memilih. Yang tadinya tidak jatuh cinta maka makin erat ya. Betul Pak. Nah setelah melihat Unpam yang katanya tadi di sana atau di sebelah tadi tidak terakomodir pelayanan, di sini ada pelayanan dan gedungnya sudah bagus. Kok memilihnya D3 Akuntansi gitu? Kalau kenapa saya milih D3 Akuntansi ya? Jadi saya kan orangnya sebenarnya kalau misalkan suruh belajar teori-teori gitu kan agak ini Pak, agak pusing lah. Nah saya baca-baca kalau ada program studi yang kalau kita mau kuliah belajarnya praktek terus itu D3 vokasi. Jadi saya ngambil. Ini menarik ya bagi sahabat Kirani ya. Orang biasanya tuh seneng yang teori, ya tidak seneng yang hitung-hitung. Betul. Nah ini anak muda memilih di akuntansi karena ya harus praktek banyak ya. Iya. Artinya betul. di D3 vokasi akuntansi saat itu dan Anda sudah merasakan sebagai alumni, sebanyak apa ngitungnya itu? Wah, kalau misalkan sebenarnya kan kalau misalkan dibandingkan dengan D3 atau S1 gitu, di D3 itu dia hampir 60% itu emang praktek Pak. Prakteknya dalam artian kita bakal latihan, kita sedikit dikasih materi, langsung kita kerjain soal. Jadi ntar kita belajarnya tuh ketika kita ngerjain soal kita salah, di situ kita belajar. Jadi gitu. prakteknya luar biasa ya. Iya. Nah saat kuliah waktu itu nih Mas Syahid, saat kuliah belum berkeluarga ya, atau sudah berkeluarga, atau sudah bekerja ini waktu itu? Belum waktu belum awal ya? ya. Belum ya, saat baru. ini usianya masih di bawah 20 ya? Iya. Apa di atas? Saya sekarang 25. Oh 25, artinya memang masih single fighter ya, Iya. untuk kuliah, tapi keuangan single fighter ya? Enggak, kalau enggak. Masih disupport orang tua? Masih waktu itu masih disupport. Ya. Artinya memang
Berbeda beberapa sahabat Kirani ya, keluarga kita yang berkuliah itu ada yang sudah berkeluarga, tapi Mas saya sendiri masih single. Iya. Untuk kuliah ya. Betul. Nyaman ya? Nyaman, Pak. Kan saya juga waktu itu kan benar-benar lulusan anak baru lulus SMA gitu kan. Jadi ya udah, orang tua nyuruh kuliah, saya juga emang pengen kuliah ya saya jalin aja. Dan yakin ya? Yakin. Yakin. Nah, Mas Sayed ini menarik ya. Waktu kuliah, Mas Sayed ini kan terkenal dalam organisasi D3, Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi ya. Iya. Bahkan kalau kita dari tim kreatif mencatat, Anda ini kan salah satu pendiri ya dari D3 Hima D3 Akuntansi. Itu bagaimana ceritanya, Bang? Iya, kalau misalkan Hima D3 ya, kalau dibilang pendiri itu bukan pendiri saya. Karena pendiri dari prodi, waktu itu dari Kaprodi yang dimana kan waktu itu prodi D3 tuh baru terbentuk, baru berdiri. Tadinya himpunannya masih gabung sama himpunan S1 akuntansi. Nah, karena prodi yang udah berdiri sendiri, dibuatlah waktu Kaprodinya Bu Iin inisiatif kita bikin himpunan sendiri deh, khusus D3 akuntansi. Nah, di situ kebetulan saya tahu informasi, langsung saya ikut deh mendaftar. Jadi kalau dibilang pendiri bukan pendiri, kita kalau saya dan teman-teman itu perintis lah, perintis. Mas Sayed, ini kan anak muda bergelora ya. D3 akuntansi kan vokasi 60% kan ngitung praktek. Iya. Ini masih sempat ya untuk berorganisasi? Masih. Alhamdulillah sih masih, Pak. Karena kan kita berorganisasinya ketika lepas kuliah. Jadi kita kuliah dari pagi sampai misalkan jadwalnya cuma sampai jam 12, hari itu ya ntar kita selepas kuliah kita baru berorganisasi lagi sampai sore. Nah, himpunan mahasiswa itu dalam tanda kutip setahu saya kan tidak dibayar ya. Iya. Artinya kita volunteer, sukarelawan dan loyalitas kita terhadap organisasi prodi. Dan organisasi Hima itu kan membantu atau perpanjangan tangan dari program studi ya. Iya. Ya untuk untuk akreditasi. Untuk membantu ini dalam bidang kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa. Artinya himpunan mahasiswa itu kan pengurus. Sedangkan yang di bawahnya itu anggota. Betul. Itu orang sebanyak itu ya. Masih ada waktu, maksud saya tuh bingung saya tuh ngaturnya. Ini untuk praktek 60%, ini ngurusin. Kan kegiatan kan ada programnya, ada anggaran dasar rumah tangga juga. Iya. Itu bagi waktunya gimana tuh? Kalau misalkan bagi waktu, saya sih orangnya gampang ya Pak ya. Maksudnya ketika saya kuliah, yaitu di kelas, saya fokus belajar. Nah, ketika di luar waktunya kuliah sudah selesai, saya baru di situ berorganisasi. Kalau ditanya ntar kita kira-kira ilmu atau mata kuliah yang kita dapat di kelas tuh ntar gimana ngulangnya? Nah, kalau menurut saya sih ketika kita kuliah, kita di kelas kita serius gitu mendengarkan dosen ngajar, itu sih sebenarnya kita udah dapat kulitnya gitu. Oh, kulitnya. Kulit. Ya. Nah, ya ntar dari kulit itu kita ngulangnya jadi di rumah tuh nggak terlalu banyak. Jadi kita cuma ngulang dikit, ketika kita ngeliat soal, gambarannya dulu pas dosen ngomong di kelas ini nih, ntar kita bisa ngembangin sendiri. Kan yang penting kita konsepnya tahu Pak, biasanya kalau di kelas. Mas Sayed ini harus jujur ya. Pernah ikut demo nggak ya? Demo mahasiswa gitu? Iya. Kan biasanya kan himpunan mahasiswa identik dengan demonstrasi, lalu kegiatan-kegiatan ya misalnya ada kebijakan lembaga yang mungkin tidak pas dianggap, kan suka tuh ya. Apa tuh bahasanya, provokator ya. Ayo kawan-kawan, pernah nggak? Kalau kebetulan waktu saya di Hima baik-baik saja. Baik-baik aja karena emang dari situasi di ini lingkungan juga kan lagi nggak ada yang kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Artinya memang yang membantu program studi, membantu lembaga dalam hal ini yang berorganisasi, tapi belajar juga jalan ya. Ini luar biasa ya. Itu contoh untuk sahabat Kirani. Nah, sekarang kesibukan apa nih setelah menjadi alumni? Alhamdulillah sekarang saya sih udah bekerja. Sudah bekerja ya? Berarti ada kesibukan sesuai dengan bidangnya, akuntan juga ya? Alhamdulillah saya sekarang jadi accounting di salah satu perusahaan. Di salah satu perusahaan ya, dan terpakai ilmunya ya? Terpakai sekali, alhamdulillah. Apakah ada rasa minder nggak ya? Tamatan Unpam, vokasi di D3 akuntansi, bekerja di perusahaan besar? Pasti Pak kalau itu ya. Apalagi ketika kita ngelamar aja, itu kita pasti udah nggak pede tuh. Wah,
saya yang cuma alumni Unpam nih, kira-kira bisa bersaing nggak nih sama pelamar-pelamar lain yang lulusannya dari kampus-kampus besar ya kan? Berarti ada sedikit perasaannya. Tapi sekarang gimana? Sekarang sih pas udah masuk tuh kita jadi tahu ya sebenarnya kita nggak ada bedanya sama kampus-kampus lain gitu, sama mahasiswa-mahasiswa lulusan kampus lain. Artinya kita dibekali ilmu dari Universitas Pamulang dengan dosen-dosen ya, dengan kampus bintang 5, SDM-nya bintang 5, betul. Harga kaki 5 ya. Iya. Tidak kalah juga ya. Enggak kalah Pak. Ya, murah berarti bukan murahan. Betul. Ya. Baik sahabat Kirani, murah bukan berarti murahan. Salah satu motivasi dari Said D3 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, awal mula kita takut ya. Iya. Tapi pasti. jangan rasakan takut itu terus-menerus dan berjuanglah untuk meraih sesuatu. Semua punya kesempatan yang sama, tidak ada bedanya dengan orang lain, Mas Said ya. Betul Pak. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Kirani, Kiprah Alumni setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi dengan saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani, Kiprah Alumni. Dalam segmen kedua ini kita masih ditemani oleh alumni kita ya, Mas Said dari D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Alumni kita ini berkegiatan salah satunya di rumah sakit terbesar di kawasan Jakarta sebagai akuntan. Mari kita kulik lagi, kita gali lagi sejauh mana kiprah setelah menjadi alumni dari D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Mas Said. Iya Pak. Mas apa Said kita dia? Said ya? Said aja Said. Ya. Nih, kita akan melihat nih apakah dalam foto-foto ini ya Said itu masih mengingat tidak kegiatan-kegiatan ini ya, dan itu boleh diceritakan kepada sahabat Kirani ya. Kita lihat foto yang pertama. Nah, ini foto lagi apa ya? Apa lagi main gitu ya? Ada teman-teman santai kayaknya ya. Oh iya, kalau foto ini tuh sebenarnya pengalaman pertama kali saya kerja. Pengalaman pertama kerja. Pertama kerja betul. Jadi kan waktu setelah lulus, saya pertama kali kerja itu di kantor akuntan publik Pak. Akuntan publik pertama lulus. Sebentar. Berarti dari D3 Akuntansi Unpam lulus langsung kerja? Langsung kerja alhamdulillah waktu itu. Berapa lama tunggunya itu? Waktu itu kayaknya hampir sebulan sih Pak, sebulan ya. Jadi luar biasa, sebulan waktu tunggu ya. Iya. Artinya sudah dilirik untuk bekerja di akuntan publik. Iya. Dan betul. ini dokumentasinya. Iya, ini waktu itu saya pernah ngaudit di salah satu klien saya ini juga rumah sakit Pelni, yang sekarang justru saya kerja di sini gitu. Sebentar, ini dulu diaudit, setelah itu bergabung. Bergabung, betul. Sebentar, kan biasanya orang kalau diaudit itu kan agak sedikit ngeri-ngeri sedap kan. Iya. Dan biasanya tidak begitu mesra lah antara yang diaudit sama yang audit. Nah, tapi ini justru ditarik. Iya, betul. Ada something wrong kah waktu ngaudit ini? Nggak ada sih. Jadi emang waktu itu kan kebetulan waktu saya ngaudit kan sama nggak ngaudit kan udah lepas lah itu ya, apa permasalahan antara klien dengan auditornya. Nah, waktu itu rumah sakit Pelni emang juga lagi buka lowongan, di situ saya coba aja apply. Nah, mungkin karena pertimbangannya saya dulu adalah auditornya mereka, dan mereka juga, berarti kan kalau saya pernah ngaudit mereka, saya tahu lah kan seluk-beluk mereka, jadi adaptasinya akan lebih cepat gitu. Jadi akhirnya diterima lah sekarang saya. Sebentar, diterima sebagai akuntan publik di sebuah rumah sakit yang cukup lama ya berkiprah rumah sakit tersebut, dan di kawasan, dan siapa sih yang tidak kenal rumah sakit Pelni. Anak baru, lulusan baru Universitas Pamulang, saat itu mungkin usianya 23 ya? Waktu itu saya 22 ya. 22. Menjadi auditor ya, yang diaudit kan tidak mudah. Iya. Yang diaudit kan di sana tuh kan setahu saya rata-rata 40-50 ya. Iya. Ini bisa ya? Bisa Pak. Kan sebenarnya kalau ngaudit itu kan nggak
lihat siapa auditornya. Mungkin klien memang ketika kita datang tuh auditor, wah ini siapa nih auditornya masih muda banget, pasti kan akan ada berkurang kepercayaan klien ya kan. Tapi di situ kan kita buktikan dengan ini ilmu pengetahuan kita kan. Di situ kan kita audit kan kita memeriksa kewajaran laporan keuangannya mereka ya. Berarti kita bandingkan di sini kita punya bekal yang namanya ilmu akuntansi berdasarkan PSAK, standar akuntansi keuangan. Nah, di situ kan berarti kalau yang klien kita masih muda tapi ternyata kita tahu dengan standar-standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, pasti mereka juga wah, segan juga akhirnya gitu, Pak. Jadi menganalisa seperti itu kan selama ini kan yang 60% praktek katanya. Betul. Berarti bermanfaat ya? Bermanfaat sekali, Pak. Dan nyata bahwa di kampus kita dengan kampus-kampus lain yang gajah-gajah gitu ya, berarti sama ya? Sama aja. Sama, jadi sahabat Kirani jangan takut gitu ya? Iya. Jangan takut bahwa kita adalah sama standarnya, SOP-nya sama. Mungkin harga berbeda. Harga berbeda, gitu ya? Iya. Baik ya, bagus saya. Berikutnya nih, saya nih. Nah, ini sebentar, itu di atas gudang apa lagi beli semen membangun rumah ini? Nah, kalau foto ini klien pertama saya. Kalau Pelni klien juga? Iya, Pelni itu klien kedua. Nah, kalau ini klien pertama saya ini waktu itu dia emang core bisnisnya di trading kan, dagang. Nah, ini saya lagi stok opnam ini kalau nggak salah ini di Palembang deh. Ini di Palembang. Ini di Palembang. Di Sumatera Selatan ya? Iya. Di Sumatera Selatan. Ini pekerjaannya memang itu ya, harus betul-betul ya turun ke lapangan. Iya betul, emang turun ke lapangan kalau auditor itu kan. Jadi makanya kalau kita biasanya baca laporan keuangan doang kan, biasanya di laporan keuangan ada neraca, dia ada keterangan persediaannya 10 juta. Ini kita datengin, benar nggak 10 juta? 10 juta itu terdiri dari misalkan semen. Ini kita datengin semen, kita pastiin. Ada ya, mungkin kalau di universitas tuh asesor kali ya? Asesor mungkin ya. Yang kamu ucapkan benar nggak ada buktinya nah, ya? Betul. Seperti itu ya, seperti dan itu. dicek ya, mana itu buktinya ya. Dan artinya Anda anak muda ya, bekerja harus meninggalkan keluarga ya, lintas akap ya, antar kota, antar provinsi ya. Betul. Jadi betul-betul ya, jadi habis kuliah itu sudah terjun ke dunia kerja dan bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya? Mungkin emang waktu di awal kita pasti, aduh kira-kira sama nggak ya sama yang kita pelajarin di kuliah? Sempat tuh saya ragu juga. Ternyata keraguan saya terjawab juga karena waktu itu senior saya, ketua tim saya ngasih unjuk nih, ini bukunya waktu itu Sukrisno Agus kalau nggak salah auditing. Nih yang kita lakuin sama nggak? Oh sama. Oh ternyata ternyata kuliah itu emang bermanfaat banget sama pekerjaan, nyambung gitu loh, link and match ya. Dan sangat nyambung bermanfaat kuliah di Universitas Papua, khususnya D3 akuntansi. D3 akuntansi. Ya. Iya. Berikutnya nih, Yen. Nah sebentar ini jual minyak ya atau gimana? Ini kan minyak lagi langka nih. Enggak ini bukan jual minyak bukan. Oh laundry ya atau gimana nih? Enggak, kalau ini emang saya kebetulan di rumah kan juga aktif di kegiatan sosial ya. Oh iya. Ini bakti sosial. Bakti sosial ini waktu itu menjelang puasa tahun lalu sepertinya deh. Kalau nggak salah, ini jadi kita kalau setiap menjelang puasa kita ada bakso sama santunan anak yatim. Oh, artinya di sela-sela Anda yang akap tadi antar kota, antar provinsi, bekerja juga ya di rumah sakit terkemuka. Meluangkan waktu ya untuk tetap. anak yatim ini mulia ya sahabat Kirani. Tidak banyak ya anak muda yang masih kepikiran. Biasanya anak muda tuh kalau dapat uang ya game online ya. Pengennya sekarang tuh yang gemerlap ya, gitu ya. Justru kan kita emang kalau misalnya kita bekerja itu kan manfaatnya untuk diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita berkegiatan seperti ini kan manfaatnya buat orang banyak, Pak. Gitu ya. Iya. Nih saya nih anak muda usia 24 tahun ya, waktu usia 23 sudah terpikir kegiatan seperti ini ya. Itu keluar dengan hati nurani sendiri apa memang dipaksa tuh? Ayo ikut, pokoknya ada itu mudah, ikut kegiatan bakti sosial itu. Oh, ini sih nggak ada paksa sama sekali ya, karena paksa, kebetulan emang saya udah aktifnya tuh dari zaman SMA, jadi sekarang udah berjalan aja gitu.
Jadi memang betul-betul ikhlas ya. Iya. Ada saatnya kita mencari uang, ada saatnya kita bersimu dalam pekerjaan. Betul. Tapi mungkin di sana butuh uluran tangan ya, Iya. orang-orang atau sahabat-sahabat volunteer ya. Iya. Salah satu ini kegiatan yang ada foto ini ya, bakti sosial. Bakti sosial. Ini betul. kira-kira bisa nambah atau bisa berkurang bakti sosial? Kan situasi pandemi seperti ini. Alhamdulillah sih kalau misalkan situasi seperti sekarang justru malah bertambah ya. Malah bertambah iya, ya. betul. Baik Mas, yang berikutnya nih. Nah ini, wah ini anak muda semua ya. Saya cari yang tua nggak ada ya. Iya. Iya anak-anak muda ya. Jangan-jangan ini pekerja gimana nih? Lagi santai? Ya ini foto pas saya udah masuk di rumah sakit Pelni ya. Ini dari tim akuntansi. Jadi ceritanya ini waktu itu kalau nggak salah kan setiap akhir tahun tuh di perusahaan nggak semua perusahaan sih nggak tahu juga ya. Cuma di Pelni ini ada yang namanya Kaizen gitu. Nah ya jadi kita di divisi akuntansi ngajuin Kaizen, kita ngajuin sebuah perbaikan lah di divisi akuntansi yang bisa membuat kinerja divisi akuntansi lebih baik ke depannya. Nah kebetulan terpilihlah sebagai Kaizen terbaik waktu itu. Tim ya, tim terbaik, teamwork ya, Iya. yang terbaik dalam bidang akuntansi. Iya betul. Di sana. Ini menarik ya, kan di foto itu kalau kita lihat kan, ini ada nggak alumni Unpam selain Anda? Nggak ada. Nggak ada, tapi Nggak ada. mereka bisa kerjasama. Bisa, alhamdulillah sih. Justru biasanya ini kampus-kampusnya pada lebih bagus sih dari saya. Ada yang di kampus-kampus yang di Bogor, di Pakuan, ada yang di Trisakti. Artinya Iya. yang saya bilang tadi kampus gajah-gajah itu mampu dong kita bersaing ya, mampu Iya. kita satu tim, mampu seirama sejalan kan? Iya, betul. Dan apalagi yang kita cari kan? Iya, betul sekali, Pak. Mungkin di gajah sebelah ya harganya bisa segini, tapi di kita tetap artinya kita sama, levelnya sama ya. Sangat sama. Dan mereka juga tidak membedakan ya, Anda Unpam, ini yang dari mana? Enggak. Karena ketika kita udah masuk mah, selama kita bisa dikasih kerjaan nih, kita bisa ngerjain, justru mereka akan terpukau lah istilahnya. Oh ternyata dia bisa ya gitu. Walaupun dari kampus yang misalkan mereka ngeliat belum pernah dengar, nggak terkenal, tapi ketika dikasih tanggung jawab kita bisa jalanin. Wah mereka terlalu ya belum pernah. Iya, makanya. Terus kesana saya ini ya. Kadang ada yang udah dengar tapi belum pernah lihat gedungnya. Oh gitu ya. Tapi untuk salary pendapatan dibedakan nggak? Sama? Sama. Oh sama. Jadi artinya kita tidak dibedakan mau dia di kampus satu ya atau di kampus dua yang bagus ya. Iya. Artinya sama. Sama. Kesempatannya sama, salary-nya sama, dan itu membuat kita bangga lah ya Iya. dengan para alumni dapat memberikan dampak yang baik dan juga diakui. Iya. Berikutnya nih. Nah, sebentar itu ada gambar Iwak Belido ya. Kalau gambar Iwak Belido itu bukan di Pamulang ya? Bukan, ini bukan di Pamulang. Iya, artinya di pinggiran Sungai Musi ya. Iya, betul. Iya, ini di Pasar 14 ya. Ini kapan nih? Gambar kapan nih? Itu kan salah satu maskot ya, maskot 14 Ilir Kota Palembang ya, Sumatera Selatan. Ini juga waktu masih jadi auditor saya. Oh. Ini ke Palembang yang tadi nyambung juga. Ini kalau yang tadi saya namanya stok opnam cek persediaan, ini saya lagi cek fisik. Mampir karena asetnya dekat sama ini, ya saya foto dulu jadinya. Oh, karena tempatnya kerjanya tadi menjadi auditor terdekat ya, jadi mampir ya. Iya. Artinya ya ada ikan belidonya di sana ya. Iya, Itu betul. menandakan bahwa gerak dari seorang pemuda ya, Sayed ini D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis tadi, ya betul-betul ya harus siap ya. Iya. Ditugaskan di daerah, ditugaskan di kota, bahkan harus keluar kota ya. Betul, itu kesempatan-kesempatan yang jarang lah didapatkan oleh anak-anak muda ya. Ini anak muda, ini kalau saya kuliknya kan senang jalan-jalannya. Kalau diberikan tugas seperti itu sebetulnya bagusan diterima apa nolak ya? Sebenarnya kalau buat anak muda sih bagusan diterima Pak, karena itu kan buat kita belajar juga, nambah pengalaman. Tapi nambah ya, yang lain nambah juga ya. Nambah juga yang lainnya. Artinya akomodasi, Betul. transportasi, biaya tiket PP ya. Alhamdulillah sih. Kemudian biaya sehari-hari diakomodir oleh perusahaan ya. Iya. Tapi memang kita bukan main, main pas kerja atau kerja main-main gitu. Kalau ini sih kita mencuri waktu, mencuri-curi waktu buat foto-foto kayak gini. Sebenarnya ini
di balik foto kayak gini nih kita malamnya suka nggak tidur. Oh, karena lembur ya? Betul. Kejar ya, sudah ke audit lapangan, Iya. malamnya mulai ya? Mulai Iya, laporan. bisa ngaudit ya? Iya. Artinya ya sedikit lelah tadi terbayar di apa namanya di sini ya? Iya. Baik Mas Sayed nih, berikutnya nih. Nah, Raker Saidi Group, nah apa lagi Rashidi nih? Group, iya. Kalau ini kantor kedua saya sih setelah KP. Sebentar tadi di situ kantor pertama, berikutnya kantor ini berapa kantor ini? Iya, saya sekarang sih udah kantor ketiga ya di Rumah Sakit Pelni, ini kantor ketiga. Iya, ini Sebentar. Di rumah sakit terkemuka tadi di kawasan Jakarta, kantor ketiga. kantor ketiga. Ini kantor kedua. Kedua, Kantor ke-1 yang mana? yang KP tadi. Oh. KP, ini kantor kedua, ini kantor konsultan keuangan ini. Rashidi, di Rashidi Consultant, terus baru saya masuk ke Rumah Sakit Pelni. Artinya berpindah-pindah nggak masalah ya? Nggak masalah sih, selama mumpung kita masih muda juga, kita kan pasti perlu banyak pengalaman ya. Jadi di mana kita bisa dapat peluang yang lebih baik lah. Ambil. Gitu. Begitu ya. Iya. Baik sahabat Kirani dimanapun Anda berada ya, kita sudah mendengarkan pada segmen kedua dari alumni D3 Akuntansi yang mengatakan bahwa selama masih muda, selama ada kesempatan dan juga harus ditambah wawasan, ambillah peluang itu. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mencoba, termasuk antar kota, antar provinsi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani, Kiprah Alumni setelah pariwara berikut ini. Makan gue itu keren. Masih bersama saya, Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani, Kiprah Alumni. Pada segmen ketiga ini, kita masih bersama Sayed, alumni dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya di program studi D3 Akuntansi. Kalau kita melihat tadi segmen berikutnya dan sebelumnya, kiprahnya sudah luar biasa. Bekerja sama dengan tim besar, menjadi akuntan dan publik, dan juga menjadi akuntan di rumah sakit ternama di Jakarta. Dan mari kita kulik kembali kan, apa saja motivasi, apa saja yang membuat atau menjadikan seorang Sayed ini menjadi alumni layak masuk dalam Kirani, Kiprah Alumni. Mas Sayed, Iya. itu kalau manggil Mas itu apa namanya kelihatan lebih tua ya. Iya. Sayed aja ya. Sayed aja, Pak. Sayed Saya. ya. Dulu sebelum memutuskan untuk kuliah, ada motivasi tidak kenapa harus milih kuliah? Kan bisa bekerja. Iya, sempat sih saya juga waktu awal lulus tuh apa mau kerja langsung aja ya, baru nanti aja kuliahnya nanti-nantilah. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol juga sama orang tua, terus saya juga mikir sih, sayang banget kalau misalkan saya nggak kuliah ya, karena kuliah kan selain kita dapat ijazah ya, di luar itu value diri kita kan bertambah. Bahkan bertambah Iya, ya. betul. Artinya Bertambah. sekarang sudah menyelesaikan ya kasih D3 ya. Ini pasti akan terjun dan nambah lagi ya. Ada keinginan nggak tuh? Kuliah lagi lah. Ada. Saya kan kalau kuliah lagi S1 saya udah kemarin. Terus sekarang sih saya nggak S2 dulu, saya maunya profesi sih. Karena profesi iya. ya. Saya kira langsung MAK ya langsung ya. Enggak, saya mau Enggak ya? profesi sih. AK, saya mau AK. Rencananya sih mau AK sama sertifikasi dulu, karena yang ini kan saya maunya belum ada kepikiran masuk ke akademisi ya. Kalau di profesi kan di kerjaan juga tuh kita punya AK, CA gitu, ntar akan sangat bernilai sekali gitu. Artinya Sayed ini kan anak muda 24 tahun ya, visinya tuh pengen apa namanya kuliah lagi, pengen juga mendapatkan sertifikasi ya atas Iya. apa namanya kegiatan biar diakui ya. Betul. Kapan mikir untuk jalan sama sambuannya ini? Kerja Iya. kuliah, kerja kuliah.
Ada pasti sih kalau Oh, itu. ada ya? Ada Ada dong. waktunya ya? Ada waktunya. Iya, kalau kendala waktu kuliah ada nggak nih? Kendala misalnya kan banyak nih orang kuliah tuh kalau yang sudah bekerja ya, apalagi sudah berkeluarga. Nah, saya sendiri waktu menjadi mahasiswa, ada kendala nggak ya kuliah di Unpam itu? Kalau kuliah di Unpamnya sih nggak ada kendala. Cuma kalau kuliah di akuntansinya itu sebenarnya kendala, Pak. Sebentar, kuliah di Unpam nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi di prodi akuntansinya? Itu ada penyesuaian lah, karena kan saya bukan dari SMK, saya dari lulusan SMA IPA lagi. Oh, benar-benar. Jadi integrasi dari SMA umum IPA Betul. ke vokasi. Iya. Ini masalah penyesuaian. Penyesuaian karena kan saya nggak punya dasar, kan kalau misalkan di SMA itu kan akuntansi dipelajarin di IPS. Nah, di IPA kita nggak belajar tuh akuntansi. Betul. Kita belajarnya sains, fisika gitu. Ya, biologi, beda. ya, IPA ya. Tiba-tiba masuk ke akuntansi ya. Iya. Bukannya ada matrikulasi ya pengenalan pertama tuh? Iya, ada, pasti ada. Cuma kan ini kita belajar bikin laporan keuangan, ngitungin duit orang gitu ya kan. Sebentar ngitung duit orang ya. Iya, Tapi asik lama-lama ya. lama-lama asik. Dan menghasilkan juga ya. Bukan hanya menghitung, hasil dari belajar di Unpam menghitung, tapi bisa menghasilkan uang sekarang. Ya? Iya, betul. Dan untung ya. Alhamdulillah untung masih. Alhamdulillah ya. Berarti kendalanya penyesuaian. Penyesuaian, ya, betul. Berarti matrikulasi yang diberikan itu ada dampaknya nggak? Ada sih, pasti ada. Kebetulan waktu itu juga dosen di pengantar akuntansi saya sih enak, jadi cepat masuknya. Cepat ya. Berarti selain kampusnya terkemuka, dosen juga cepat ya beradaptasi. Dosennya tua-tua, muda-muda. Karena di D3 akuntansi vokasi ya dosennya kebanyakan sih muda waktu itu. Oh, muda ya? Muda. Cantik, ganteng ya? Iya. Pasti itu dua pilihan, nggak mungkin Betul. kalau dua-duanya ya. Itu juga buat semangat nggak kalau dosennya muda-muda? Semangat sih, karena kan dari gaya ngajarnya lebih masuk lah ke kita yang anak muda. Oh, sebentar. Kan gaya komunikasinya juga ya. Sahabat Kirani, yang muda lebih enak ya? Iya. Bukan muda. Maksudnya dosen yang muda lebih lebih mudah ya beradaptasi Iya, ya, betul. dengan teknologi dan mahasiswa dan mahasiswi ya. Iya. Ancaman nih buat dosen yang sedikit senior ya. Kalau tidak berubah, tapi kalau berubah Iya, nggak masalah betul. ya. Apa yang berubah nih setelah Anda kuliah di Unpam dulu ya, sebelum Anda kuliah dan sesudahnya? Apa yang berubah menurut Anda? Ini sih pola pikir yang pasti ya. Pola pikir. Pola pikir itu yang sangat berubah ya, sangat signifikan ya. Yang tadinya kita kalau nggak kuliah nih, kalau kita cuma lulus SMA itu kita ngambil keputusan apa-apa cuma buru-buru. Nah, kalau setelah kuliah kan kita terbiasa buat menganalisa, ya, terus mempertimbangkan dampaknya apa nanti kalau misalnya kita ngambil keputusan ini. Nah, itu sih yang sekarang saya rasain ya, efeknya dari kuliah. Jadi memutuskan sesuatu dianalisa. Betul. Ya? Jadi kalau mau pergi ke Parung dianalisa dulu nih. Kalau naik Gojek berapa ongkosnya gitu ya. Betul, kalau betul. Angkot berapa. Apalagi gitu anak akuntansi, Pak. Iya. Oh gitu ya. Wah, dihitung pasti. Kalau kita naik teman-teman Gojek barengan, nah, benar. gitu ya. Benar. Jadi yang murah, yang cepat tapi efektif ya. Iya. Mungkin efisien juga ya. Efisien, orang ya. Betul. Akuntansi Jadi sekali. ada perubahan ya. Jadi Ada. memutuskan sesuatu walaupun anak muda butuh analisa. Iya. Jadi ilmu dari kampus betul-betul didapatkan. Betul. Nah, dulu kan sebelum memutuskan kuliah biasanya kan orang tuh punya tujuan ya. Atau motivasi untuk kuliah itu. Kalau Anda sebelum memutuskan kuliah, apa sih motivasi terbesarnya ini? Motivasi terbesar saya sebenarnya ya buat kuliah kan pertama buat diri sendiri ya, buat menghadapi kehidupan ke depan. Terus yang kedua sih buat motivasi saya itu buat orang tua juga, karena kebetulan kan di keluarga saya juga belum ada lah yang lulus sarjana, belum ada yang lulus kuliah gitu. Orang tua saya itu kan nggak kuliah. Terus sebenarnya orang tua saya kalau yang ibu tuh sempat kuliah cuma nggak lulus lah, nggak selesai. Jadi saya apalagi saya anak pertama, wah harus nih saya bisa jadi contoh buat adik-adik saya gitu. Ya, berapa saudara? Saya bertiga.
tiga bersaudara. Berarti motivasi terbesar keluarga ya. Betul. Menjadi kakak atau contoh atau teladan buat adik-adiknya yang baik. Karena apa? Karena kakak atau anak pertama itu juga pengganti orang tua ya. Iya. Artinya indikatornya di sana. Kalau di sana sudah terpenuhi dan mampu memberi contoh, otomatis adiknya kan akan mencontoh ya. Betul. Seperti itu. Tapi apakah sudah merasa menjadi contoh keluarga? Atau belum? Pengen lagi? Masih pengen lagi sih. Masih pengen lagi ya. Artinya udahlah saya cukup ya kuliah, tapi masih pengen lagi ya? Masih pengen lagi. Kayak yang tadi saya bilang juga, saya masih pengen kuliah lagi, kuliah profesi tadi, supaya apa? Adik saya, terus terutama kalau saya udah berkeluarga, punya anak kan pasti dia ngeliat, oh bapaknya ternyata sekolahnya tinggi nih, anaknya termotivasi buat ikut kuliah juga kalau sudah besar gitu. Sebentar, Anda kan anak muda ya. Tadi motivasi keluarga, baru usia 24 tahun. Oh iya, kalau saya pendidikan tinggi, saya motivasi untuk anak saya. Ini bayangannya sudah ada planning untuk berkeluarga nih. Oh, kalau itu mah udah ada dari saya. Ada ya? Apa namanya? Awal masuk kuliah juga kan kita emang mempersiapkan jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Betul. Ya. Tapi udah punya calon. Calonnya ntar masih dicari. Calonnya masih dicari ya. Artinya visioner ya. Visioner masih panjang. Oh iya ya. Kalau saya cuma kandidat ada kandidat. Kandidat ada ya. Kandidat ada. Ya. Sahabat Kirani, kandidat sudah ada. Nah, masih ingat nggak waktu kuliah tuh ada hal-hal yang diingatkan oleh Bapak Ibu dosen misalnya, atau kejadian-kejadian yang membuat Anda saat ini kok iya ya kuliah dulu, ada ingatan lah supaya apa namanya menyegarkan Anda? Ada nggak dosennya galak misalnya, atau dosennya menyakiti, atau dosennya membuat bahagia, atau bahkan bisa jatuh cinta kepada dosen? Kalau dosen, kebetulan dosen di D3 akuntansi itu emang enak-enak sih ya. Cuma yang paling saya ingat tuh sebenarnya kaprodinya kan Bu Iin Rosini tuh ya. Kenapa nih kaprodinya nih, Dr. Iin Rosini? Iya, Bu Iin tuh dulu dia selain kaprodi, dia juga beliau itu dospem saya, dospem. Oh iya. Saya itu kan namanya mahasiswa biasanya kalau udah semester akhir tuh semangatnya mulai turun tuh. Tuh sempat semangat saya turun di situ. Saya dospem saya ngerjain tugas akhirnya juga lama karena udah nanti aja di WA lah saya, kamu mau lulus nggak gitu kata beliau. Mau Bu, ya kalau kamu mau lulus cepetan, kalau nggak saya lulusin. Langsung saya besoknya selama setiap minggu tuh saya pasti bimbingan, akhirnya sebulan 2 bulan kurang lah akhirnya saya selesai. Oh, artinya ya apa namanya, semasa Anda kuliah ya memang dosen pelayanan sampai segitunya. Iya. Mengingatkan. Betul. Bukan kalau apa namanya diingatkan seperti itu, kita terpacu juga ya untuk selesai ya. Iya. Dan betul. itu dalam jangka 2 bulan. Selesai. Alhamdulillah. Berarti memang dosen tadi selain melayani juga mengingatkan kan, bukan hanya mendiamkan ya. Betul. Kan artinya nih ya, ini untuk adik-adik Anda yang masih kuliah di Unpam ya. Kalau dosen nggak mengingatkan, kan bisa juga dosen nggak mengingatkan. Iya, ada. Gimana itu sarannya nih? Ada juga sih, memang beberapa saya termasuk yang beruntung juga kan dapat dosen yang mau mengingatkan ya. Ada juga teman saya sih yang dia emang harus dia ngejar dosen, tapi menurut saya sih kita emang seharusnya mahasiswa itu kan yang butuh ya dengan dosen. Dengan dosen? Iya, kan kita mau lulus ya kita harus cari dosen tersebut. Nah kalau misalkan dosennya bukan pendiam ya, atau kayak kelihatannya tidak peduli, itu sebenarnya kan bukan karena dia tidak peduli, dia tuh mau kitanya berusaha gitu. Tapi didiamkan? Iya, sebenarnya kalau kita chat sekali nggak balas, 2 kali nggak balas, 3 kali nggak balas, telepon aja, ntar pasti dia bakal jawab sih, saya yakin. Yakin ya? Yakin. Kalau dia nggak jawab juga, artinya ada jalan lain. Ada jalan lain. Apa namanya? Mencoba sebagai mahasiswa harus apa namanya, kita mencoba ya. Mungkin di chat tidak dibalas, mungkin di telepon ya. Tapi mungkin dia ada juga ya ritme yang dosen itu harus Anda pahami, misalnya jangan ngechat tengah malam. Nah iya betul. Sesuai ritme lah ya, jangan hari Minggu, siapa tahu liburan ya. Iya. Gitu dan ya. Bahasanya sih kalau itu juga, bahasa ya? Iya bahasa kan sangat penting ya. Jangan kita ngechat dosen, Pak mau bimbingan nih.
kita harus sopan kan. Assalamualaikum Pak, saya Sayid dari D3 Akuntansi, mau bimbingan dengan Bapak, kira-kira Bapak kapan ada waktu luang gitu. Oh, jadi apa namanya ya, ya tahulah sebagai mahasiswa Iya. kita menghadapi dosen kita, betul. ya kita juga butuh bahasa kita harus dirubah juga ya. Jadi pembentukan karakter itu memang dari situ ya. Iya, betul Pak. Dan mudah-mudahan setelah tamat Anda juga dengan pimpinan atau siapa kan Iya, betul. mengulang bahasa yang sama ya. Iya, betul sekali. Sopan, santun ya. Sopan, Jadi santun. memang dia diingatkan terus ya. Betul. Baik sahabat Kirani, mengingatkan. Kalau kita lihat dengan kata mengingatkan, bukan hanya mahasiswa yang bisa mengingat, tapi dosen seperti yang saya bilang tadi, mengingatkan bimbingannya untuk cepat selesai dalam tugas akhir. Sahabat Kirani, Anda mendapatkan satu kesimpulan di sini, coba dan coba lagi untuk chat, telepon untuk menyelesaikan tugas akhir Anda. Carilah satu tujuan untuk selesai tepat waktu, tapi jangan cari alasan untuk tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas akhir Anda. Sahabat Kirani, setelah ini kita akan bermain potong dan tebak gambar kepada alumni kita dari D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani, Kiprah Alumni. Makan gue itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Sahabat Kirani, masih bersama saya Wismanjaya dan alumni kita Sayid dari Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada segmen ini kita akan bermain tebak gambar dengan Mas Sayid. Apakah di puzzle-puzzle yang telah disiapkan tim kreatif ini dia masih bisa mengingat ya gambar yang dipotong, apakah ada sesuatu, apakah harus ada digali atau sesuatu yang diingatkan oleh Sayid ini. Kita lihat gambar atau potongan gambar pertama. Nih, Yid, ini gambar apa nih? Gambarnya bulat-bulat gini ya? Bulat-bulat semangka ini kayaknya. Sepertinya semangka ini ya. Mirip semangka. Mirip semangka. Apa Tapi ini? Ini lebih kayak helm ya? Helm ya? Iya, lebih kayak helm. Nah, ini ojek online. Ini ada sesuatu kah dengan helm ini? Kan banyak berselebaran nih. Iya, ojek online ini kalau saya ingat-ingat dulu waktu kuliah tuh kan saya sambil ini nyambi jadi driver ojek online, Pak. Oh, sebentar. Iya. Tadi Anda bilang kuliah dibantu orang tua, tapi Anda di sela-sela kuliah masih bisa untuk mencari tambahan jadi driver ojek online. Iya, betul. Jadi waktu itu ini awal semester 2, semester 3 deh saya memutuskan buat coba saya jadi driver ojek online. Kan tadi kuliah saya dibayarin orang tua. Seenggaknya kalau buat jajan sendiri bisalah saya nggak usah minta gitu. Makanya saya akhirnya jadi driver ojek online aja. Artinya Anda melihat peluang ya? Iya. Masih ada waktu daripada nongkrong ya, minta lagi ke orang tua, daripada nggak jelas. Kenapa nggak mencoba? Dan itu halal ya? Iya, halal. Tapi berapa nih pendapatannya nih kalau masih diingat tuh menggunakan ini? Lumayan ya kalau jadi driver, ya? apalagi di zaman dulu waktu awal-awal ini kan ya nggak awal banget sih. Cuma pendapatannya drivernya masih nggak terlalu banyak kayak sekarang lah. Itu seminggu sih bisa 200-300. Pokoknya iya sebulan tuh saya bisa 1 juta sampai 1,5 juta. 1,5 juta sebulan ya. Artinya uang itu untuk Anda ya? Atau dikasih ke orang tua? Waktu itu sih masih buat saya sendiri sih, buat saya jajan sama kalau misalkan kayak nyicil bayaran, kan bayaran di Unpad bisa dicicil tuh.
ya udah bulan ini saya ada lebih, saya cicil dah. Jadi ntar pas minta ke orang tua nggak terlalu banyak lagi gitu. Artinya kuliah di Unpam yang 200 ribuan dicicil per bulan, Anda 1 bulan 1,5 juta ya. Itu lebih dari cukup juga untuk kuliah ya. Iya, betul. Jadi nggak ada alasan bahwa kita nggak bisa kuliah ya di kampus kita ya. Iya, karena kan kita udah dikasih kemudahan buat nyicil, ya kan. Terus waktu juga fleksibel, ya. Betul. Bebas uang gedung. Benar. Ya, jangan pilih ada uang gedung ya. Iya. Jadi, dan Anda menjadi driver ojek online saja itu bukan pokok ya. Iya. Artinya di sela-sela senggang bisa menghasilkan bersih 1,5 itu bisa untuk kuliah juga ya. Iya, betul. Iya. Yang berikutnya nih, lihat gambar apa nih, Mas Sayed? Nah, ini sosok ya. Iya. Siapa ini? Ini mah sangat terlihat jelas ya, ini Kaprodi D3 Akuntansi. Bu. Ada apa ini? Coba mana kita lihat, betul nggak ini Kaprodi? Nah, Iya. Kaprodi D3 Akuntansi, Ketua Program Studi ya, Iya. D3 Akuntansi. Ada apa nih dengan Dr. Iin Rosini? Ya, itu yang tadi sebelumnya saya udah sampaikan juga. Beliau kan selain Kaprodi juga dospem saya. Terus juga karena saya tadi aktif di himpunan, sering komunikasi sama beliau. Jadi banyak belajar saya dapat ilmu-ilmu yang secara tidak langsung lah, nggak di kelas gitu dari beliau gitu. Oh, jadi ada intensitas waktu berhubungan dengan himpunan mahasiswa D3 Iya. Akuntansi bersama Kaprodi. Jadi terbangunlah ya, Iya. terbangun salah satunya komunikasi yang baik. Kebetulan juga pembimbing ya. Pembimbing saya juga. Tugas akhir. Iya. Jadi gimana nih dengan beliau ini sebetulnya dosen juga ya, tambahannya sebagai Kaprodi ya. Iya, cuma kalau di D3 sih kan beliau nggak ngajar. Nggak ngajar Nggak karena ngajar. pejabat struktural Iya, ya. betul. Tapi masih sempat untuk membimbing ya. Iya, kalau bimbingan sih masih, tapi nggak banyak sih waktu itu kan bimbingan sama beliau cuma 2 sih kalau dari D3. Salah satunya saya sama teman saya ada. Artinya beliau masih menyempatkan waktu di Menyempatkan sela-sela waktu. kesibukan. Iya. Jadi Bu Iin ini pernah diajar? Enggak Nggak pernah diajar. ya, tapi pembimbing Pembimbing ya, tugas akhir ya. Tugas akhir. Pelayanannya bagus ya. bagus sekali sih. Saya juga kan, makanya tadi saya suka, kebetulan saya di Hima, saya suka ngobrol. Ntar kalau suka nanya juga, Bu, tadi saya di kelas diajarin ini akuntansi. Yang benernya kayak, maksudnya saya minta bantuin penjelasan yang lebih enak gitu. Beliau juga enak kalau ngejelasin akuntansi kan. Karena ahlinya Karena ya. ahlinya, betul. Jujur, galak nggak nih bimbingan nih? Alhamdulillah sih, saya nggak galak ya. nggak galak sama Artinya saya. mendampingi, melayani ya, sampai mengingatkan tadi Betul. ya. Sebagai seorang dosen, pembimbing mengingatkan bahwa mahasiswanya, ayo kalau mau tamat cepat gitu ya. Dan itu berdampak besar ya Iya, terhadap perubahan. 2 bulan selesai ya. Iya, 2 bulan. Berikutnya nih, Sayed. Nah, ini siapa pula nih Mas Sayed? Ini kayaknya nih saya kenal nih. Siapa nih? Ini dosen saya juga nih, dosen D3. Dosen D3. Iya, dosen Apa temannya audit masih nih. muda ini kayaknya? Iya, emang beliau juga masih muda. Siapa ini? Nah, ini Pak Ganevo kayaknya nih. Pak Ganepo. Iya, ini dapat dari mana ini fotonya? Ini dosen ini? Iya, dosen. Emang masih muda banget Masih sih. muda ya? Masih muda. Artinya memang dosen muda punya potensi. Kira-kira nih kalau Anda lihat waktu itu umur ya, jeda usianya itu berapa nih? Kayaknya sama saya mungkin bedanya 5 tahun kali ya. Oh, memang artinya dia memiliki kompetensi itu Iya. mengajar, tapi sesuai ya. Yang Sesuai. Anda harapkan selama ini Anda kuliah dosen muda ya. Waktu Anda kerja Anda juga muda di antara yang muda juga. Iya. Artinya nggak ada masalah sama orang muda. Nggak ada masalah sama orang muda. Apalagi sebenarnya ilmu yang saya dapat sekarang kebanyakan dari beliau juga. Iya, kayak ilmu auditing, akuntansi itu saya sering belajarnya kan sama beliau ini gitu. Jadi sharingnya, belajarnya Sharingnya sama ya. beliau ya. Jadi tadi ya dosen muda lebih enak sharing ya. Iya, betul. Karena kan dia ngajarinnya pakai bahasa kita gitu. Nah ini saya tuh menerjemahkan susah nih. Beberapa alumni juga, ya Pak, kita inginnya tuh ada dosen itu bahasa kita. Ini bahasa kita tuh seperti apa nih? Ya mungkin karena jeda usia yang nggak terlalu jauh ya sama mahasiswa ya. Jadi bahasa yang digunakan tuh kan bahasa yang mudah
dipahami lah. Kalau misalkan kita sama dosen yang misalkan yang lebih senior ya, bukan berarti nggak mudah dipahami lah kalau yang senior. Cuma kelihatan banget kaku, baku, dia bahasanya baku lah. Bahasa-bahasa Indonesia yang tapi nggak bahasa alay juga ya? Nggak bahasa alay. Bahasa kekinian mungkin ya. Sesuai dengan usianya ya. Jadi Bu Iin, kemudian Pak Ganepo, tadi pendekatan dan apa namanya ya, humanisnya pada siswa itu dekat ya. Iya. Dan Anda merasakan itu ya? Iya, saya merasakan sekali sih. Ingin kuliah lagi rasanya? Kalau buat kuliah lagi? Belum sih sekarang. Berikutnya nih, Said. Nah, sebentar, ini apa ini nih? Coba. Ini mah itu di atasnya udah buku, bawahnya besar, buku besar pasti. Buku besar ya. Saya tidak begitu paham ya kalau orang akuntan itu kan sudah menjadi apa rahasia umum buku besar. Itu sebetulnya isinya apa buku besar itu? Isinya catatan aja sih. Saya juga waktu awal masuk akuntansi nih, apa ini buku besar ya? Baru tahu saya buku besar biasanya buat nyatet-nyatet. Kayak saya pernah lihat di warung gitu. Ya ternyata kalau di akuntansi buku besar tuh buat kita nyatet transaksi harian. Oh, transaksi harian ya, debit, kredit, kredit, ya, betul. Dan berapa saldonya. Tadi ngitungin uang orang sana juga ya? Iya, betul. Betul ya? Iya. Jadi untuk catatan di situ ya. Iya. Berarti sin, kosinus, kalkulator itu kepake betul di situ ya? Iya, sangat kepake. Biasanya ada stabilo ya. Iya. Di situ ya. Jadi bayangan kita buku besar kalau di IPS ya, kalau dulu kan ada IPA, IPS, jadi buku besar itu memang ya besar. Saya juga mikirnya awalnya buku besar karena besar. Ah itu ya. Iya, betul. Kemudian biasanya lebih besar dari buku IPA gitu kan, dan biologi, kimia kan, dan tebal, ya kan, makanya mencolok warnanya tuh biru, merah seperti ini ya. Tapi ini berdampak nggak sama Anda? Sangat berdampak sih ini karena apa namanya, hal pertama yang saya pelajari pas akuntansi kan menggunakan buku besar. Saya nyatet, belajar ngejurnal di situ, ntar dari ngejurnal kita compile buat jadi laporan keuangan di situ. Kan mahasiswa zaman now itu kuliah kan kadang-kadang sekecil ini tuh. Iya. Ada yang ditaruh, ya ada yang di kantong ya. Jadi bukunya berubah kecil. Yang kedua bukunya berubah gadget, smartphone, betul. Gitu kan. Nah, Anda waktu kuliah di vokasi D3 akuntansi kan masih bawa buku besar itu. Muat di tas ya? Muat, kan kayak dulu kalau waktu kuliah mah tasnya saya gede. Oh gitu ya? Iya, supaya masuk bukunya. Jadi tas-tas masa kini itu nggak muat ya? Iya, betul. Karena bukunya sudah besar ya? Iya. Artinya Anda harus memuatkan yang lebih besar lagi. Iya, cuma kan kalau sekarang mah kita udah bisa di Excel ya, di laptop. Ya, cukup bawa laptop aja. Cukup bawa laptop ya. Mudah-mudahan laptopnya nggak lebih besar dari bukunya. Nah, ya. Betul. Jadi buku besar itu salah satu ya, apa namanya, kitab harian lah ya. Kitab harian. Harus dicatat ya. Kadang-kadang ada tipeknya juga ya. Masih ngalamin nggak? Iya, betul. Iya begitu ya? Iya, kalau kita salah ya tipek. Kalau ngecoret-coret dikit lah. Oh gitu, jadi buku besar ya? Iya. Kadang-kadang suka ditambah ya. Iya. Oh tambahan ini dilipat ya. Bener. Jadi buku besar ini memang besar dan isinya besar ya. Sebesar cita-cita Anda yang telah Anda capai saat ini ya. Berikutnya nih, Mas Said nih. Sebentar ini apa? Lambang apa ini? Ada akuntansi. Ini logo himpunan mahasiswa D3 akuntansi ini. Oh, iya. Diploma 3 akuntansi, himpunan mahasiswa D3 Universitas Pamulang. Baru tahu saya ada logonya, bagus ya. Iya, ini logonya waktu itu saya bikin sama teman saya itu berdua kan, karena perintis ya. Belum ada logo, belum ada ADART, situ kita bikin jadi ya. Ini saya juga lupa sih, sebenarnya ini kan ada artinya dari warna, bintang, buku, kenapa ini tameng gitu. Tapi Anda apa mendesain ya? Iya, sama betul. teman, tapi dan dimasukkan ke anggaran dasar rumah tangga. Iya. Himpunan biasanya organisasi ada itu kan? Berarti masih dipakai nih logo ini? Masih sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai. Oh, jadi dampak dari apa namanya karya Anda dan teman-teman ya saat itu sudah memikirkan logo, dan ini salah satu hasilnya ya? Iya, hasilnya yang sampai sekarang. Kalau kita main-main ke D3 akuntansi ketemu anak hima, logo udah ada di baju. Saat baju itu PDH. belum ada? Waktu itu zaman saya belum ada baju. Oh, saat baju ini PDL, kan, PDH. kalau kita lihat tuh, iya. ada kegiatan mahasiswa tuh bajunya macam-macam. Iya, betul. Ada apa? PDH, pakaian dinas harian katanya. PDL, pakaian dinas lapangan, apalah. Iya.
mereka juga bangga menggunakan, tapi tetap sebangga-bangganya warna, sebanyak-banyaknya warna yang ada di Hima, tapi tetap satu ya, warna Universitas Pamulang tidak tergantikan. Betul, kalau kita itu. keluarga biru. Keluarga biru. Keluarga biru. Oh sama ya? Iya, Sama. makanya ini kan kita ngambil Unpam biru, kita biru-biruin dikit-dikit. Iya, biru bukan berarti milik Unpam, tapi biru di hati Unpam ada ya, gitu ya. Berikutnya, nah ini gedung Iya, ini gedung yang ada di depan ini masih ini. di kampus, coba kita lihat, betul ya? Ini Unpam gedung- Pusat ya. Ya, kampus gedung Unpam Unpam Pusat Surya Kencana nomor 1 nih. Ada apa dengan gedung ini? Ini waktu awal masuk ya saya, alhamdulillah sih saya selama kuliah di Unpam udah merasakan 2 gedung ya. Sebentar, merasakan 2 gedung? Iya, pertama gedung Unpam Pusat Hah? sama gedung Unpam Victor gitu. Oh, jadi Anda perpindahan dari di pusat sudah seperti ini bagus Iya, ya? betul. Kan Anda kan cerita tadi sama pertama, oh ya, lihatnya gedungnya bagus ya. Berarti Anda juga bilang bagus ya? Bagus, Artinya yang di Victor lebih bagus? lebih bagus. Artinya ada peningkatan ya? Sangat-sangat. Apalagi kan kalau misalkan kita bandingkan sama apa uang pendaftaran yang kita bayar ya, nggak ada uang gedung sama sekali, itu sangat ini apa namanya, luar biasa. Nah, Anda kan seorang akuntan ya. Anda juga sudah antar kota, antar provinsi, dipakai di mana-mana. Kan tidak ada uang gedung menurut Anda. Iya. Memang bukan menurut Anda, betul tidak ada uang gedung ya? Iya, benar-benar. Sudah dianalisa belum secara akuntan dari mana bisa bangunnya? Nah, itulah masih misteri juga sebenarnya. Misteri ya? Iya. Kenapa? Mudah-mudahan ya misteri dari ketua yayasan itu marwahnya ya. Betul. Bahwa tujuannya untuk seluruh lapisan masyarakat ya, dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat tuh untuk berkuliah. Jangan ditanya dari mana, tapi kuliahlah Anda dengan nyaman. Iya. Artinya apa yang telah diberikan, apa yang difasilitasi kita jaga bersama ya. Iya. Kenapa? Karena ini gedung ya, Iya, bukan BIM salah BIM jadi ya. benar. Benar ya. Benar. Sahabat Kirani, seorang calon akuntan belum dapat menemukan ya bagaimana ketua yayasan bisa membangun. Iya, betul. Belum masuk ke buku besar tadi ya. Iya. Ini dari mana Dari nih Pak mana? Darsono nih bisa bangun? Iya, gimana hitung-hitungannya ya? Kita nggak bayar uang gedung, tapi tahu-tahu gedung jadi. Oh gitu Iya. ya. Artinya memang marwah atau ruh karismatik dari Pak Darsono, kita harus banyak belajar dari beliau. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung dari mana dia menghitung dan bisa. Kan kita tahunya kuliah, ruang nyaman, kamar mandi lancar, air ngalir, Iya, ya. fasilitas Liftnya lengkap, lancar, iya. musola enak, nyaman, liftnya jalan, eskalator ada. Kita kan nggak ngitung ya. Iya, kita ngitung. Ya. Berarti kalau dihitung belum ditemukan ya. Belum. Gimana caranya? Iya. Sahabat Kirani, demikianlah telah kita gali tebak gambar dari awal sampai akhir dengan Mas Sayed ya, dari D3 Akuntansi. Banyak hal yang kita lihat ya, salah satunya yang dia dapatkan, tidak ada yang tidak mungkin untuk belajar. Betul. Bahkan calon akuntan profesional pun Sayed belum dapat memecahkan bagaimana karismatik Pak Haji Darsono bisa menghitung. Ya, menghitung. Belum ada dalam sejarah tanpa uang gedung tapi gedungnya tumbuh dan berkembang. Ya. Bahkan diakui oleh alumni kita, di kampus pusat sudah bagus, maka di Victor lebih bagus. Lebih Ya. bagus. Jadi PR kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mampu melaksanakan. Maka apa yang dicita-citakan, apa yang ingin dicapai oleh Bapak Haji Darsono, memberikan kesempatan ke seluruh lapisan masyarakat untuk datang sebanyak mungkin kuliah di Universitas Pamulang dengan kapasitas gedung bintang 5, dengan SDM bintang 5, tapi harga kaki 5. Ya, saya Herdi Wismanjaya dan seluruh kru yang bertugas pada episode kali ini mengucapkan terima kasih, dan kita sampai ketemu pada episode selanjutnya bersama Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Terima kasih nih. Ya, sama-sama Pak. Ini kita sedikit ada oleh-oleh ya. Nah, ini tolong nanti dipakai nih Mas Sayed nih. Ya, baju kiraninya deh. Wih, Dan juga ada luar biasa. mohon diterima. terima kasih Ya, repot-repot. semoga nanti bisa bermanfaat ya. Amin, amin, pasti bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kirani, Kipra Alumni.
Jungle.